Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Saya percaya kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya jangan hanya baik-baik saja. Sebab di dalam Tuhan kita itu apa? Bukan hanya baik-baik saja, tapi kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya kepada Tuhan, kepada hambanya yang dipercaya Pastor Jerry dan juga keluarga besar dari YSJ Nazaret. Dan saya sangat diberkati, memiliki kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, membagikan pengalaman hidup. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan kali pertama saya kesini. Saya bersyukur untuk kesempatannya, dan hari ini saya ingin bagikan satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya beberapa waktu ini. Saya kasih tema namanya Life with the Vision, Business with the Mission. Life with the Vision, Business with the Mission. Ya, hidup dengan visi, dan kalau di sini terjemahan lurusnya berbisnis dengan misi. Tapi kalaupun Anda tidak semua pengusaha atau berbisnis, bisa katakan bahwa hidup dengan visi, bekerja dengan misi. Ada amin? Kita berikan kemuliaan sekali lagi. Nah, hari ini saya ajak kita baca di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Sebelum kita baca, saya mau sampaikan bahwa ini saya mau satu cerita yang kita akan baca ini adalah satu cerita yang paling umum dan anak-anak sudah tahu, jadi kita hanya baca kembali. Yaitu tentang Daud dan Goliat. Ya, saya percaya kita semua suka dengar atau sudah dengar, dan anak-anak saya paling senang dengar tentang ini. Walaupun berulang-ulang kali, karena ini salah satu kisah heroik yang luar biasa. Tapi saya pun sering mendengar ini, membaca ini berulang-ulang kali, sampai suatu hari saya mendapat satu rema bagi saya, dan saya percaya bahwa ini yang saya ingin bagikan bagi kita semua. Kita baca dulu bersama-sama 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Atau kita baca bersaut-sautan supaya sama-sama membacanya. Saya baca ayat 20, saudara-saudara baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekat itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Nah, ini poin, saudara-saudara. Dan Daud mendengarnya. Kita garis bawahi. Dan Daud mendengarnya. Ini adalah satu peristiwa penting yang saya rasa yang membuat peristiwa ini berubah atau ya sesuai dengan arahan Tuhan, ya, yaitu Daud mendengarnya. Kita garis bawahi itu. Sebentar kita baca lagi. Ketika
semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Dan ayat sudah selesai ya. Yang ke-26 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersurat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Terpujilah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara yang live mengikuti, saya percaya kita semua tahu tentang cerita ini, ya. Dan saya ingin tunjukkan satu foto. Bisa tunjukkan foto yang pertama, ya, sambil ditayangkan supaya kita lihat bersama, saudara-saudara. Oh, bukan ini, bukan. Next. Oke, saudara-saudara tahu ini. Ini adalah foto dari Ela Valley atau Lembah Ela atau Lembah Tarbanti, ya. Ini foto zaman sekarang. Sebenarnya saya mau tunjukkan foto yang sebelumnya mana? Coba next. Yang hitam putih. Next. Iya. Ini foto zaman dahulu kira-kira ya. Kira-kira seperti ini ya. Ya. Di tengah-tengah itu adalah Lembah Valley, Lembah Tarbanti. Kenapa disebut Lembah Tarbantin? Karena banyak pohon-pohon Tarbantin. Saya ada satu foto pohon Tarbantin supaya kita kenal dan kita tahu. Next, ya ini kira-kira gambar pohon Tarbantin, kira-kira ya. Dan next kembali kepada foto Lembah Tarbantin zaman sekarang. Nah, ini saya hanya mau kasih gambaran Bapak Ibu sekalian. Ya, yang hijau ada 2. Oke. Ini kira-kira Lembah Ela itu. Next, ada satu lagi foto. Iya, ini keren sekali ya. Jadi bayangkan, inilah lembah itu, ada bukit di seberang sana dan ada bukit di seberang sini ya. Ya, kita tahu yang bagian kiri bawah itu Soko namanya ya. Dan pada waktu itu orang Filistin sudah berkumpul berkemah di atas bukit itu, sedangkan di bukit yang sebelah adalah pasukan bala tentara Israel. Ya, jadi ini di antara bukit dan bukit itu ada lembah. Saudara-saudara, kalau foto yang terakhir saya sudah beberapa kali ke sana dan saya lihat ternyata sekarang sudah ada satu jalan tol besar, ya, yang raksasa 2 jalur besar sekali. Ya, tetapi memang tidak persis di antara Lembah Ela karena itu lembah ini menjadi tentu dijaga supaya tetap seperti ini karena ini bahan sejarah dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kenapa mau kasih tunjuk lembah ini? Kita kembali tutup saja gambarnya supaya jangan fokus kepada gambar. Tapi saya hanya mau kasih tunjuk bahwa bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, jadi di bukit sebelah sini itu adalah tentara Israel dan di bukit sebelah sini adalah tentara Filistin dan di tengah-tengahnya ada lembah ya, dan di lembah itu itulah tempat di mana mereka akan bertemu kalau mereka melakukan peperangan, kira-kira begitu ya. Jadi dua-dua berkemah di atas bukit. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca saudara-saudara, ternyata peperangan ini sudah 40 hari 40 malam lamanya tidak berperang, tidak ada peperangan. Jadi hanya berkemah ya. Setiap pagi mereka kumpul pasukan, pagi-pagi langsung semua siap gerak, semua tegap gerak, lonceng depan gerak, ya kira-kira begitu ya. Nah, kalau itu upacara bendera saudara. Tapi kira-kira mereka pasang barisan semua siap-siap kayak mau perang.
tapi tidak perang. Selama 40 hari. Ya, kalau di firman Tuhan di ayat 16 dia bilang begini, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya, saudara-saudara. Nah, bayangkan ini Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini begini, kalau mau perangi perang sudah, tapi ini soalnya perang-perang ya, Filistin tiap hari pasang. Dan kemudian Goliat ini datang, dia turun ke lembah, baru dia teriak, "Hei, Israel, kirim satu orang lawan saya." Ya, dan 40 hari lamanya, setiap hari, pagi dan petang, setiap hari dia teriakkan itu. Dia tantang orang Israel dan semua ketakutan. Bahkan yang ada dekat-dekat di lembah, lari naik kembali dan ketakutan. Saudara, saya bayangkan momen ini, saya pikir begini, kalau mau perang, memang mau serang Israel, mau serang sudah. Tapi ini soalnya serang-serang, ini mau gertak-gertak. Saudara-saudara, ini sama kayak ketong kalau anak muda kalau mau bakalahi itu, ya, bukan datang mau pukul. Kalau mau pukul, pukul sudah. Ini bukan mau pukul, dia hanya datang gertak, buka dada, taruh pelungku di mulut, tumbuh dengan gitu. Dan ngomong begitu, ada jarinya ketemu diam-diam. Saudara-saudara pikir, ini bukan peperangan, ini cemooh, ini memalukan, ini menghina, betul nggak? 40 hari. Kalau memang kita mau bakalain, pasti datang dipukul sudah, ya kan begitu. Tapi ini datang hanya mau teriak, buka dada dan ketakutan. Sebenarnya dia mau kasih tunjuk bahwa besong panakku, kira-kira begitu. Seperti, dan saudara-saudara bayangkan 40 hari, 40 malam mereka berkemah di atas itu dan tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Saudara-saudara sekalian, yang tadi kita baca itu saya garis bawahi satu kata. Saudara-saudara tahu apa pekerjaannya Daud? Ya, kita tahu semua dia seorang gembala. Tetapi kemudian hari itu Daud diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada ketiga orang kakaknya. Ya, ada Abinadab, Elia dan Syama kalau nggak salah ya. 3 orang kakaknya yang ikut perang. Daud tidak ikut perang, saudara-saudara. Perhatikan ini, yang ikut berperang hanya 3 kakaknya, sedangkan Daud tidak ikut berperang. Jadi apa tugas Daud? Daud itu datang ke medan perang bukan untuk berperang. Dia punya tugas adalah mengantar roti saja. Dia hanya datang untuk mengantar makanan, kasih 3 orang kakaknya dan kepala pasukan 1000, ya toh? Dan kemudian dia pulang lagi. Harusnya seperti itu. Tapi saudara-saudara, tadi saya bilang di ayat yang ke-23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin dari Gat, dan barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, saudara-saudara. Artinya apa? Tadi pagi kira-kira dia sudah teriak dan semua sudah takut. Ya, tetapi kali ini dia pun soe, orang Kupang. Dia pun soe. Ya, ini ayat apesnya Goliat di sini. Sebenarnya kalau Goliat tahan mulut sedikit, ya toh. Terus umpama Daud sudah mendengar, Daud antar sebelum perang-perang. Kalau namanya sudah pulang, berpijak ke kami dong, madol. Papa suruh beta hanya antar makanan sah. Dan dia lari pulang, maka selesai. Goliat hari itu dia juara terus. 40 hari, 40 malam dia sudah teriak. Dan sudah ada orang yang respon dan berani menang. Poin yang saya garis bawahi adalah dia katakan kata-kata yang tadi juga, artinya tadi pagi semua ada dengar. Tapi garis bawahi dan Daud mendengarnya. Ini yang merubah segala kondisi. Saudara-saudara, Daud apa? Daud mendengarnya. Ini penting. Saudara-saudara kasih tahu sebelah kiri kanan, ya, bilang begini, Daud mendengarnya. Daud mendengar. Saudara-saudara, katakan lagi satu kali, saya mendengarnya. Saya mendengarnya. Kamu mendengarnya. Kamu mendengarnya. Ini poin yang paling penting. Saudara-saudara,
semua orang dengar, ribuan, puluhan ribu, saya nggak tahu jumlahnya berapa ratus ribu, semua pasukan-pasukan hebat. Tapi Daud yang masih kecil itu katanya ya, yang masih merah-merah katanya, mendengar itu, dan nasibnya Goliat berubah. Makanya beta bilang ini Goliat punya apes, punya soy, orang Kupang itu. Saudara-saudara, bayangkan waktu Daud datang, tugasnya hanya antar roti saja, hanya antar makanan saja. Tapi dia mendengar panggilannya, dia mendengar panggilan Tuhan bagi hidupnya. Dia merasakan apa yang Tuhan rasakan pada saat itu, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini yang penting, saudara-saudara. Betapa banyak pasukan Israel, ya, kakak-kakaknya yang hebat, kuat, yang kekal, pahlawan-pahlawan Israel. Semua, apa mereka tidak dengar? Mereka dengar suara Goliat, tapi mereka nggak menemukan panggilannya. Saudara-saudara, ini poin yang pertama yang kita harus tahu, bahwa kita menemukan panggilan Tuhan. Amin. Disinilah Daud mendengar panggilan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan kita, hidup kita ini bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup kita ini sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita pada satu tujuan, pada satu visi. Tuhan tidak menciptakan hanya asal-asal tiba-tiba lahir keluar modal jadi begini, begitu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Dari kandungan ibumu aku menenun engkau. Saudara tahu kalau menenun itu, ya, itu satu hal yang sangat spesial, membedakan kita dengan setiap orang lain. Saya lihat banyak ibu-ibu di sini, pasti banyak ibu-ibu juga yang bisa menenun. Anda tahu menenun beda dengan mencetak, ya. Kalau baju-baju yang kita pakai, saya pakai kain tenun, jadi saya bisa bangga dengan ini, ya. Saudara, tapi kalau yang di dalam ini atau yang warnanya sama, itu cetakan pabrik, dan keluarnya hanya keluar baju yang sama, kira-kira begitu. Makanya kalau Anda beli baju-baju pabrikan, hasilnya sama. Dan saya mau katakan Tuhan menciptakan kita bukan seperti pabrik, nggak bisa cetak sama, 1, 2, 3 begitu, hanya main di nomor seri saja, begitu ya. Tapi saudara-saudara, we are special, kita spesial karena Tuhan menenun kita, bukan cetak kita. Amin. Dari sejak dalam kandungan ibu, dia menenun, Tuhan menenun untuk satu panggilan di dalam hidup saudara. Makanya kita harus menemukan apa tujuan, maksud Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, sedangkan tenunan, ya, motifnya bisa sama, tapi saudara, namanya tenunan dibuat satu persatu, handmade. Saudara kasih bajejer, pasti ada dia punya beda, betul nggak? Itu tenunan, walaupun motifnya sama. Ini motif mana? Ya? Gajah apa mana ini? Ende, sorry. Ya, tapi gagah sekali. Ya, saya suka sekali. Nah, saudara-saudara bayangkan, ada motif yang sama persis, mirip-mirip. Tapi kalau begitu dijejer, nggak mungkin sama persis. Kenapa? Karena ini ditenun, bukan dicetak. Betul nggak? Kalau cetak, saudara tahu di Jawa itu kan batik, ya. Batik itu ada batik cetak, ada batik tulis. Yang namanya batik cetak, dia tinggal angkat, dia cap-cap saja begini, jadi keluar dia sama semua. Tapi kalau batik tulis, ya, walaupun motifnya sama, tulisnya tulis tangan, itu bisa beda-beda. Yang satu tangannya lebih halus, satu gak matang, ya. Satu dia punya bengkoknya beda, tanda tangan kita beda semua. Itulah Tuhan kita. Makanya saudara bayangkan, kita punya sidik jari aja, ya. Kita biasa cap-cap jempol. Saudara tahu kenapa kita pakai cap jempol? Karena orang bisa palsu tanda tangan, tapi cap jempol saya bisa. Bayangkan kita berjuta-juta orang, cap jempolnya kita beda. Bahkan kakak adik turunan sama, mungkin motifnya mirip-mirip, tapi soalnya ada yang sama. Nah bayangkan ya, itulah spesial. Tuhan menenun saya dan saudara spesial dari keluarga itu. Nah saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah menemukan calling dalam hidup saudara.
Saya mau sampaikan ini, bayangkan. Tapi ada hal, saudara, kita nggak bisa mikir aja, wah seperti Daud dia menemukan callingnya. Nggak segampang itu. Karena apa? Karena Daud adalah seorang yang melekat kepada Tuhan. Bukan karena ujuk-ujuk dia hantar roti, kemudian ada panggilan Tuhan. Jadi saya bukan bilang bahwa oh kalau gitu tenang sampai pun hidup, tiba-tiba nanti ada panggilan Tuhan, bahwa itu panggilan Tuhan. Anda harus melekat kepada Tuhan sehingga Anda tahu apa yang Tuhan rasakan. Anda tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Amin. Kalau Anda nggak melekat, Anda nggak kenal Tuhan, bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan mau ini? Kira-kira gitu. Ya. Kalau kita lekat dengan seseorang, ya, dengan istri saya sangat melekat kepada dia. Jadi begitu istri saya, beta sudah tahu dia mau apa, kira-kira begitu. Kadang-kadang susah gitu. Oh cepat sudah lama, mungkin bisa saja begitu. Saya tahu karena saya melekat kepada dia. Saudara-saudara, itulah Tuhan, itulah Daud pada saat dia datang dan pada saat Goliat berteriak bahkan berulang-ulang, tidak ada satu orang pun yang menangkap ini, yang menemukan panggilan ini. Hanya Daud yang menangkap ini. Saudara-saudara, saya mau katakan, ini bukan bicara tentang mengalahkan Goliat. Ini bukan membicarakan mau kasih tunjuk bahwa beta lebih hebat dari Goliat. Tapi ini bicara tentang, saudara-saudara tahu apa yang didengar oleh Daud? Bahwa ini bukan perang, Daud bilang. Ini perang bukan fisik, tapi ini mencemooh nama Tuhan. Ini mencemooh barisan tentara Allah. Bukankah Israel ini barisan tentara Allah? Ya, dan datang dia hanya gertak satu orang, haha, dia ketawa. Yang paling soe beta baca itu jengkel beta bacanya, yaitu dia bilang begini di ayat 8, ia berdiri berseru kepada barisan Israel, katanya, ini beta bikin bahasa agak suaranya agak, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Hahaha, kira-kira begitu ya. Bukankah aku seorang Filistin? Jadi dia mau tanya begini, dia ketawa karena dia bilang, kenapa langsung atur barisan perang? Kok satu orang sama sosoknya berani datang sini, langsung pakai atur-atur. Aduh, saudara-saudara, kalau ketemu jadi orang Israel hari itu, pasti ketemu mati. Betul nggak? Dia bilang, buat apa langsung atur-atur perang? Tak usah kirim. Sip, nah gitu. Saudara-saudara, bayangkan hari itu Daud menjawab tantangannya, bukan karena harus kalahkan Goliat, tapi karena satu. Kalau nama Tuhan tidak boleh dicemooh, karena nama Tuhan tidak boleh dipermalukan. Saudara-saudara, dia maju bukan karena dia rasa ukur bahwa dia bisa ke skala Goliat juga. Itu urusan luar. Mau dia bisa atau tidak, itu urusan luar. Tetapi nama Tuhan tidak boleh dipermalukan. Dan dia maju. Itu urusan selanjutnya, urusan Tuhan. Saudara-saudara, makanya kalau Anda baca lagi, Daud itu dia bukan habis itu begitu dia dengar langsung turun, mana itu Goliat, pukul dia sana. Dia tanya, hei, siapakah orang Filistin itu yang tidak bersunat itu, sehingga dia mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Dia ditanya di satu orang, dia masih berharap kira-kira ada itu pahlawan yang hebat-hebat Israel tuh. Weh, bosong lihat dulu, dia bikin malu betul. Aduh, kenapa bosong pukul dia? Ya, kenapa bosong lawan dia? Kira-kira begitu. Dia cari-cari. Makanya dia punya kakak tuh sempat tegur, ya. Weh, lu anak kicik kemarin, kira-kira begitu ya. Dan karena dia cari terus, ya dia akan terima ini. Sehingga Raja Saul panggil dia, kemudian dia bertemu dengan Raja Saul. Tapi yang herannya begini, Saul ketemu bukan kasih motivasi, kasih semangat, justru Saul dia melemahkan motivasinya, kira-kira malah menakut-nakuti, kira-kira. Bukannya kasih, oh ya, lu hantam dia pun kepala, atau dia bilang, lu lihat kalau besar lu putar-putar ke pusing dia, atau apa kek, atau nah, lu jangan takut. Datang begini Saul bilang, nah, lu pernah berperang ke sana? Bayangkan itu, ya, kamu nggak bisa, ya, firman Tuhan katakan begini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ayat 33,
tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Dia bilang, tidak mungkin gitu, untuk melawan dia. Sebab apa? Engkau masih muda. Katakan, engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Poin yang kedua, saudara-saudara, tidak lihat dari umurmu, saudara-saudara, ya. Bahkan kita tahu firman Tuhan katakan, ya, bukan karena kuat dan gagah, ya toh? Dan juga janganlah orang melihat dan memandang kamu karena engkau muda, saudara-saudara. Tetapi mau tua kek, mau muda kek, Anda mengenal dan menangkap panggilan Tuhan atau tidak? Gitu. Nyatanya dari seluruh ratusan ribu pasukan Israel yang gagah berani itu, tidak ada satupun yang tangkap panggilan. Saudara-saudara, ini adalah calling, ya, adalah panggilan. Saya percaya begini, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita akan menemukan calling, kita akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana untuk menemukan? Pak Bobi, terus bagaimana? Ketemu duduk diam-diam, kau dengar, kok tiba-tiba Tuhan bicara. Woi, kalau malam-malam Tuhan bicara, kau bangun lari, takut, ya kan? Bukan. Anda harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan gimana? Ya, bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan? Ya, saya bilang bahwa kalau kita berdoa, kita punya hubungan dengan Tuhan ini dua arah, ya, yaitu kita bicara Tuhan, itulah doa. Setiap kali kita bicara pasti Tuhan dengar. Tapi sebaliknya Tuhan bicara kita. Nah, bagaimana cara Tuhan bicara kita mendengar? Hah? Lewat siapa? Lewat firman Tuhan. Lewat banyak hal, saudara. Tuhan bisa bicara pakai apa saja. Mau pakai awan, mau pakai mujizat, mau pakai orang lain, mau pakai nubuatan, mau pakai pernyataan dari firman Tuhan, yang pasti harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Melalui hamba Tuhan, mau lewat kesaksian. Saudara-saudara, Tuhan itu bisa tegur kita hanya lewat satu kejadian, begitu kita lihat langsung kita tahu Tuhan sedang tegur kita. Kalau Anda melekat kepada Tuhan, gitu. Tapi yang pasti firman Tuhan ini adalah suara Tuhan. Waktu Anda mau baca firman Tuhan setiap hari Anda baca firman, itu sebenarnya sama dengan Anda sedang datang kepada Tuhan, Anda sedang buka telinga dan Anda mau dengar Tuhan bicara. Tapi kalau saudara bilang, beta berdoa sah, beta sudah baca firman Tuhan, itu sama dengan beta yang bicara sah Tuhan, tapi sudah mau dengar Tuhan bicara, kira-kira begitu tuh. Masanya mau berdoa saja. Saudara-saudara, jadi bukan dari umur, bukan masalah umur, bukan masalah pengalaman, tapi saudara-saudara ada satu hal. Kemudian ada yang bilang, kalau begitu beta flow saja, tergantung Tuhan panggil kapan. Kalau Tuhan menyertai beta pasti bisa. Betul, semua ini penyertaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, pakai siapa saja, dalam keadaan apa saja. Tapi ada satu hal, ada bagian kita mempersiapkan diri kita, melatih diri kita. Saudara-saudara, jangan pikir Daud ini karena anak-anak kemarin baru datang begini, kemudian karena Tuhan mau pakai dia dan dia terima panggilan Tuhan, kemudian akhirnya tiba-tiba dia hebat. Dia terlatih. Dia menjadi gembala walaupun hanya beberapa ekor, tapi dia menghadapi binatang-binatang buas, ya. Selain dia melekat kepada Tuhan, dia terlatih. Jadi dia putar itu, dia punya apa dong namanya? Ali-ali. Kita kalau di sini bilang apa itu? Ya, mau katapel ke, mau apa ke? Bukan dia asal lempar. Memang dia sudah terlatih. Saudara bayangkan kalau harimau datang, baru dia masih putar-putar, baru dia lempar. Aduh, salah. Lempar dua. Aduh, kena kaki. Aduh, kena perut. Loh, ini harimau sudah dekat, lu sudah kena. Kira-kira begitu. Ya kan? Tapi dia sudah terlatih. Kira-kira dia sambil jaga domba-domba itu dia seputar-putar, dicoba di kaleng black dan kena. Sudah titis orang mereka, ya. Jadi dia memang sejago, bukan dia asal tiba-tiba saja. Dia terlatih. Saya mau katakan begini,
Saudara-saudara, memang opportunity, kesempatan itu dari Tuhan. Tiba-tiba ada satu kesempatan Anda mau dipakai Tuhan. Tetapi skill, kemampuan saudara, Anda harus asah. Anda harus latih. Anda mau bilang begini, Tuhan, beta punya cita-cita mau kerja di kantor, mau jadi manajer, sukses, Bang. Tapi saudara pernah latihan bikin komputer, biar nanti kalau kerja baru mau latihan. Bagaimana? Pegang komputer sudah bisa, bahasa Inggris sudah bisa, banyak yang semua ketawa-tawa. Bawa oto sudah bisa. Skill itu kita yang latih, itu bagian kita. Kesempatan itu dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan lepaskan kesempatan, Anda sudah terlatih. Waktu Tuhan kasih kesempatan kepada Daud, panggilan itu, Daud sudah terlatih. Katakan sebelah kiri kanan, bilang begini, saya terlatih. Kesempatan dari Tuhan, tapi skill kita latih. Saudara, Pak Pendeta kalau mau dipakai sampai ke negara-negara, ya, pakai untuk bangsa-bangsa. Yang latihan juga baca firman bahasa Inggris, latihan juga khotbah dalam bahasa Inggris, latihan juga bicara. Ya toh? Kalau nggak mau pakai di bangsa-bangsa sampai sana, mesti cari translate, kira-kira begitu. Memang bisa juga. Kalau Tuhan mau pakai, ada juga tiba-tiba kan ada kesaksian tuh yang tiba-tiba sontak bahasa Inggris, tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Bisa juga. Kalau Tuhan mau pakai, pakai saja. Tapi ya bagian kita kerjakan, kita siapkan. Sehingga ada waktunya Tuhan. Maka apa yang kita persiapkan itu menggenapi yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi. Bukan kita bilang pakai beta pun kuat dan gak. No, bukan. Tapi Anda berlatih karena Anda tahu bahwa Anda sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu visi Tuhan. Amin. So, latihan badani dong, ya. Itu penting. Kita mempersiapkan segala sesuatu, skill kita, ya. Kita harus belajar, kita harus banyak tahu. Karena kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan suatu visi yang besar, maka kita nggak mempermalukan juga, ya. Kalau Tuhan mau pakai kita juga punya dasar. Tetapi semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Karena Tuhan punya visi besar dari kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. So, kesempatan itu dari Tuhan, tetapi ada kita kerjakan bagian kita, mempersiapkan diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya satu hal bahwa di dalam bisnis, menjalankan usaha, bekerja, itu bukan semata-mata kalau orang bilang saya bekerja untuk mencari nafkah. Ini cara berpikir yang normatif. Saya percaya bahwa, ya, kalau Tuhan mempercayakan saudara pekerjaan itu, bidang itu, maka di dalam melalui bidang apa yang Tuhan percayakan, ya, Tuhan punya visi melalui apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Artinya begini, saudara bilang, aduh, aku hanya seorang PNS saja, aku hanya seorang pegawai saja, sama kayak Daud bisa katakan, aku hanya seorang pengantar roti saja, begitu kira-kira. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara tidak mengenal siapa saudara dimanapun, bahkan di tempat apapun saudara bekerja dan Anda berusaha, ada visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Sehingga saudara-saudara, Anda hidup kepada visi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, Anda bergerak kepada arah tujuan yang benar, dan di dalam pekerjaan saudara Anda melakukan misi-misi, ya, mission. Anda melakukan misi Tuhan untuk mengarah kepada tujuan saudara. Makanya saya tahu buku yang sangat menginspirasi saya dan sangat memberkati, ya, namanya Purpose Driven Life, ya. Suatu kehidupan yang digerakkan kepada satu tujuan. Kalau satu, kita bayangkan begini, ya, satu kapal. Ya, sekarang kita ada Google Map, begitu, ya. Kita Google Map, kita mau pergi di wali kota, di mana, gitu, ya. Nah, itu dia ada pilihan jalannya banyak. Tapi kita tahu arah kita kemana, walaupun belok ke sini, arahnya pasti ke sana. Kira-kira gitu, ya. Jadi kita punya visinya jelas. Walaupun kita masih di sini, tapi arahnya jelas.
Sebab kita dipersiapkan Tuhan untuk satu visi. Amin. Jadi jangan pikirkan Anda sedang di mana, beta masih di sini, beta masih pangkat ini, beta masih jabatannya begini, belum bisa berdampak. Apa mau langsung tiba-tiba jadi pimpinan, mau langsung jadi jenderal, baru bisa lakukan itu? No, Tuhan persiapkan kapanpun. Persiapkan diri saudara untuk satu visi Tuhan itu. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, sehingga saya percaya begini, bahwa melayani itu adalah bagian dalam hidup kita. Bukan tentang di gereja saja, bukan tentang hari Minggu saja, bukan tentang melayani di gereja, bahkan kesehari-harian kita, itulah pelayanan hidup kita. Itulah Tuhan mempersiapkan kita. Kenapa? Karena satu hari kita kerja 8 jam, bahkan kalau lembur 10-12 jam. Tapi kita kalau pergi gereja hanya 2 jam 1 minggu, kira-kira begitu ya. Belum lagi kalau pendeta khotbah terlalu lama, sudah panas lagi, pasti semua minta pulang, kira-kira begitu. Tapi saudara-saudara, setiap hari kesehari-harian kita itu adalah pekerjaan kita dan keluarga kita, betul? Karena kita part paling banyak itu. Sehingga kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita ini adalah Tuhan punya visi melalui pekerjaan kita, maka kita punya part melayani Tuhan secara utuh, gitu. Bukan hanya tunggu, beta kerja, cari nafkah, cari makan, nanti kalau kumpul-kumpul baru sosial gitu ya, atau baru nanti kumpul-kumpul nanti baru ke gereja, kira-kira begitu. No, semua part kehidupan kita utuh itu adalah rancangan Tuhan untuk visi dalam hidup kita. Jadi kalau Anda bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Kalau Anda melayani, melayanilah untuk Tuhan. Kalau Anda berbisnis, berbisnislah untuk Tuhan. Mungkin ada yang bilang, bisnis untuk Tuhan ini apa ya? Kira-kira begitu ya. Bekerja untuk Tuhan ini apa? No. Kalau Tuhan tempatkan saudara di profesional, di bidang pekerjaan saudara, melalui bidang pekerjaan saudara, orang-orang akan mengenal kasih Kristus. Ya, orang mengenal Tuhan. Itu visi kita. Karena visi kita bukan penjala ikan. Visi kita penjala manusia. Ya, Anda tahu di Lukas 5, ya ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan katakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya nggak minta kita baca lagi, tapi saya kasih review sedikit. Satu hari Yesus dan rombongan begitu banyak datang, lihat ada 2 perahu, ya. Yang perahu ini baru mau tangkap ikan semalaman nggak dapat, dan terus Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Saudara-saudara tahu perahu itu gambaran apa? Perahu itu adalah gambaran kehidupan sehari-harinya. Tahu ya? Karena dia seorang nelayan, perahu itu adalah kesehari-hariannya, tempat kerjanya, tempat cari makannya. Sama seperti saudara-saudara, perahu saudara itu kalau hari ini saudara pegawai, maka kantor saudara itu jadi perahu saudara, kira-kira. Kalau hari ini Anda adalah seorang bisnismen punya kios, maka kios itu adalah perahu saudara. Kalau Anda punya kantor, kantor itu perahu saudara. Anda punya rumah makan itu perahu saudara. Pertanyaannya, hari itu Yesus datang naik ke perahu itu dan dia menyampaikan firman Tuhan, kira-kira begitu, ya. Dan hari itu perahu itu menjadi panggung di mana nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, apakah perahu saudara dan saya telah menjadi panggung di mana nama Tuhan dipermuliakan? Apakah Anda itu hanya asar atau pelayan di gereja, tapi begitu di kantor, apalagi kalau jadi bos, dia maki-maki, dia marah-marah, ya kan? Banyak yang ketawa, kita lihat, atau banyak yang dimarahi, atau kena marah, atau memarahi, kira-kira ya. Tapi tidak ada di sini, saya pikir. Amin. Tidak ada di GSJ Nazaret. Amin. Sebab teman-teman, saudara-saudara kita di GSJ Nazaret sudah mengetahui bahwa pelayanan Tuhan, visi itu di perahu kita, memuliakan Tuhan. Jadi melayani kita itu sejak di perahu. Nah saudara-saudara, setelah itu Tuhan katakan apa? Supaya menolak sedikit lebih dalam, ya, kemudian lebih dalam dan menangkap ikan, menebarkan jala. Saudara-saudara, padahal semalaman sore dapat ikan, makanya sebenarnya Simon Petrus, kalau Simon Petrus ini yang nelayan, sedangkan Tuhan Yesus ini waktu itu adalah apa, carpenter, apa, tukang kayu ya, ya, mebel atau apa begitu ya.
Pak Jokowi juga tukang kayu carpenter juga. Ya, saudara-saudara, jadi ini nelayan tukang kayu ajar nelayan, kira-kira begitu. Suruh lempar jalan. Kalau nelayan jago dia bilang, ya nelayan ini siapa beta? Kalau kira-kira begitu. Tetapi itu bicara tentang ketaatan, ya. Karena dia katakan begini, sudah semalaman guru kita tidak menangkap. Tetapi apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukan juga. Nah, ini gambaran tentang apa? Bilang karena ketaatan. Ketaatan seperti apa? Ketaatan seperti ini. Seperti ini itu bagaimana? Begini. Semalaman nggak dapat. Dia yang nelayan, dia mau katakan begini. Beta tahu kalau dia lempar pasti sone dapat. Sone mungkin. Kelihatannya impossible. Kelihatannya tidak mungkin. Tetapi saya mau taat melakukan. Saudara-saudara, apakah kita mau taat? Waktu kita bilang begini, saya di bisnis nih, kalau saya jual lurus-lurus saja sudah mungkin untung. Tapi Anda mau taat nggak? Kalau beta sudah tipu-tipu sedikit Pak Pendeta, maka besok bisa untung, sudah bisa cuan kalau orang Cina bisa. Jadi tipu-tipu sedikit, tapi Anda mau taat nggak? Firman katakan harus jujur, ya kan? Kalau di pangkat jabatan atau kalau dulu saya di kontraktor, kalau ketong sore sogok-sogok sedikit, kalau ketong sore lobby-lobby sedikit, sore mungkin dapat proyek Pak. Tapi Anda mau taat nggak? Gitu. Aduh Pak, ketong ini kalau jadi apa namanya staff PNS, kalau ketong sore lobby-lobby bos, servis sedikit, ya toh, ya. Kemudian ketong cari muka sedikit kok, ya. Dia bilang, pokoknya pakai cara-cara duniawi, soalnya mungkin kalau kita hanya berdoa saja. Dia bilang begitu. Tapi Anda mau taat nggak? Itu kira-kira beta menerjemahkan seperti itu. Petrus mau bilang, soalnya mungkin ini ada ikan kok ketong satu malam nih di ini juga ini besok lempar di sini. Tapi soalnya apa? Soalnya mungkin. Tapi pertanyaannya, Anda mau taat nggak? Dan hari itu dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku melakukan juga. Katakan bilang begini, di bisnis ini kelihatan tidak mungkin kalau saya lurus-lurus. Di pekerjaan ini seolah-olah tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau taat kepada Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, tapi karena aku hamba Tuhan, maka aku mau melakukan. Aku mau taat. Amin. Dan Anda lihat apa yang terjadi waktu dilempar? Begitu banyak, thank you Jerry. Begitu banyak ikan-ikan, ya. Ikan-ikan itu gambaran apa? Ikan itu gambaran berkat. Kalau dia nelayan, perahu itu tempat kerja, ikan itu berkatnya. Kalau Anda punya rumah makan, ikan-ikan itu ada pelanggan yang begitu banyak, kira-kira itu. Kalau Anda di kantor bisnis laku itu ikan-ikan. Kalau Anda yang profesional bekerja, naik jabatan, naik gaji itu ikan-ikan, kira-kira berkatnya. Buah ketaatan mengalami berkat. Amin. Dan hari itu bahkan apa namanya, waktu dia diberkati, dia menjadi berkat bagi orang lain karena ada perahu yang lain dia panggil dan membagi, ya. Ada orang yang bisnisnya kalau besok tahu di sini diam-diam kita balik kembali, nanti baru kembali diintitik ini kan banyak di sini, kira-kira begitu. Tahu sekali orang diam-diam sah, ya dong. Tapi hari itu dia panggil kapal yang lain. Dan alhasil adalah kedua kapal itu penuh, hampir tenggelam. Artinya hampir tenggelam, kalau disuruh bagi-bagi tenggelam gitu. Jadi dia diberkati, tapi dia menjadi berkat. Amin. Nah, saya nggak mau bahas itu, tapi yang saya mau bahas adalah ikan-ikan ini, ya. Semakin dia diberkati, semakin banyak. Hari itu Simon Petrus tersungkur di hadapan Tuhan waktu dia lihat berkat itu. Ya, bahkan waktu dia pulang, dia bawa 2 perahu penuh ikan. Pada saat itu dia tahu Yesus akan pergi kemana. Di firman Tuhan katakan dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saya nggak katakan bahwa semua berhenti kerja bisnis jadi hamba Tuhan, bukan. Tetapi saudara perhatikan, ikan-ikan itu, berkat-berkat itu tidak membuat fokus mereka berubah. Bisa saja waktu pulang tuh, ya ini bayangkan kalau beta jadi Simon Petrus, Tuhan Yesus,
Mau gimana? Mau di padang gurun umpamanya itu. Tunggu sebentar, betelan dijual cepat-cepat ikan lo kira-kira begitu. Artinya beta masih fokus ke ikan gitu. Tapi dia meninggalkan segala sesuatu. Saya nggak bilang berhenti, tapi saya mau katakan bahwa ikan-ikan yang Tuhan kasih, jangan membuat fokus Anda berubah. Fokus pada Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan. Jadi semakin Anda diberkati, Anda semakin melekat kepada Kristus. Semakin banyak ikan, fokus Anda tetap kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, itulah kenapa paragraf itu dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebab Yesus bilang, hei Petrus, mulai hari ini engkau bukan mencari ikan lagi, engkau bukan menjala ikan lagi, ya, engkau penjala manusia. Artinya apa? Mulai hari ini saudara-saudara dan saya, kita bukan cari berkat lagi, bukan cari nafkah lagi istilah, tapi kita menjala manusia untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mulai hari ini pekerjaan kita itu bukan untuk menghidupi kita. Hidup kita sudah pasti. Justru kami menjalankan pekerjaan kita untuk pekerjaan Tuhan, menjala manusia, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi kita. Saudara, ini waktunya saya tutup dengan kesaksian. Saya percaya bahwa setiap bidang bisnis, pekerjaan, usaha di bidang saudara, Anda bilang Anda hanya pengantar roti, tenang, Tuhan telah menenun saudara, mempersiapkan melalui usaha itu. Saudara-saudara, kalau dia tidak jadi pengantar roti, hari itu dia tidak sampai di lembah pengantar banting, kira-kira begitu. Melalui pekerjaan saudara, Tuhan sedang mempersiapkan calling, temukan calling itu, melekat kepada Tuhan, kemudian jalankan visi itu dalam hidup saudara, sehingga semua pekerjaan saudara punya bisnis, punya misi yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang mendapat ini, maka semua tujuan usaha pekerjaannya, dia tahu fokus kepada satu visi yang Tuhan siapkan. Dia nggak coba-coba ngawur lagi kira-kira. Ini pengalaman saya seorang anak muda yang tentu Tuhan memberkati satu keberhasilan dari waktu ke waktu, dan akhirnya saya merasa bahwa semua bisnis ini saya coba. Pokoknya ada bisnis apa sudah, apalagi kalau dong bilang cuan, gitu ya. Apa dong bilang profit, untung, pasti untung. Makanya akhirnya beta kena banyak korban. Ya, semua orang kata, wah ini untung, duduk, 1,5, itu paling bahaya, gitu ya. Beta sana ini yang bisnis seperti itu. Tapi jangan ajarkan orang supaya, oh lu taruh supaya lu diam lu dapat, bukan tujuan itu kan. Hidup kita kan bukan tujuan ikan lagi. Kalau kita pasarkan orang bahwa ini supaya dapat ikan, itu susah. Tapi kalau tujuannya dapat manusia, nah itu baru benar, kira-kira begitu. Kalau tujuannya dapat jiwa, itu baru benar, kira-kira begitu. Jadi saudara, ya dulu saya banyak bisnis saya lakukan hanya untuk keuntungan, tambah kekayaan dan lain-lain. Tapi saya pikir begini, ternyata ini semua kan Tuhan punya, ya. Kalaupun tambah, padahal tujuan bukan tujuan Tuhan, bukan hanya sama. Kita pasti semakin kapasitas kita diperbesar, Tuhan harus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk uang, termasuk modal, termasuk kekayaan. Artinya semakin Anda diberkati, kapasitas saudara itu semakin diperbesar. Yang tadinya punya karyawan 10, Tuhan percayakan buka bisnis baru, bukan supaya untuk hanya tambah lebih kaya, tapi supaya Anda bisa mengelola 20, 30, 40, 50, 100 dan lain-lain. Jadi Tuhan memperbesar kapasitas saudara. Ya, bisnis saudara diberkati, semakin diberkati harus membuat Anda semakin melekat dan fokus kepada Tuhan, semakin dipercaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya diberkati ada statement bahasa Inggris bilang begini, if you are blessed more and more,
is not to just rise up your standard of living, but to rise up your standard of giving. Kalau Anda diberkati lebih lagi, itu bukan semata-mata untuk kasih naik standar hidup saudara, yang tadi naik motor jadi mobil, yang mobil menaik mobil mewah, kira-kira begitu. Tapi alasan Tuhan memberkati saudara lebih lagi adalah to rise up your standard of giving. Semakin Anda diberkati, semakin Anda lebih besar, itu Tuhan memperbesar kapasitas Anda untuk memberi. Amin. Semakin Anda besar, dipakai Tuhan kapasitas Anda untuk menjadi berkat. Amin. Otomatis, karena perpuluhan melekat kepada persepuluhan, tidak pada nilai. Semakin besar, semakin besar. Itulah alasan hari ini Tuhan memberkati saudara-saudara saya. Amin. Bapak Ibu, ini satu kesaksian, tapi biarlah ini kesaksian untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya seorang businessman yang kadang-kadang saya merasa saya cukup sibuk karena saya membagi waktu untuk keluarga saya, anak-anak saya. Setiap hari, setiap waktu saya harus siapkan waktu bermain dengan mereka. Saya pulang sesibuk apapun, saya usahakan untuk bisa setiap malam itu bercerita dengan mereka. Mendongeng, mau cerita Alkitab, mau cerita apapun, yang penting ada nilai-nilai Kristus di dalamnya. Setiap malam. Makanya kadang-kadang kalau dong bakal lain, atau dong ada buat sesuatu, malam-malam itu dongengnya arahnya kira-kira ke arah-arah situ. Ya, kadang-kadang dong semua I see. Ini sudah bertegur ini. Dong sudah bertegur. Padahal ketemu tegur lewat dongeng, lewat cerita begitu. Tapi itu yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kemudian aktif di satu organisasi yang kita sebut Kamar Dagang dan Industri, Kadin. Ya, saya aktif di situ, dan kali ini kesempatan akan ada pemilihan memusprof istilahnya. Saya mempersiapkan diri maju untuk itu, tetapi sebelumnya saya tahu bahwa melalui wadah ini pemilihan itu banyak sekali terjadi bribe atau apa, kita bukan bribe juga, tetapi lobby itu pakai uang, kira-kira begitu. Kalau mau dapat suara, cari suara dan lain-lain. Padahal saya mendengar, saya mau ikut ini sebenarnya bukan karena saya ingin jadi ketua Kadin, tapi saya merasa, saudara-saudara, waktu saya baca koran tulis NTT adalah provinsi termiskin ketiga. Saudara-saudara, bukan satu koran. Setiap kali baca bahwa NTT provinsi termiskin ketiga, saudara-saudara, saya mendengar ini seperti saya mendengar satu terikan Goliat. Saya berpikir begini, NTT ini adalah mayoritas percaya kepada Yesus Kristus, Katolik dan Kristen di Flores dan di Timur. Artinya bukankah Nusa Tenggara Timur ini adalah barisan tentara Allah? Dan kemudian kita dengar terus-menerus bahwa kita provinsi termiskin. Padahal saya sudah keliling seluruh NTT dan saya melihat betapa kita itu kaya bahasa, kultur, budaya. Saudara-saudara, kenapa kita kaya pariwisata? Karena setiap daerah-daerah kita itu punya kekhasan yang berbeda. Dan ini hanya seperti Indonesia kecil ini, NTT. Ya, di daerah lain itu hampir sama aja semua. Kalau budaya batik beda-beda sedikit. Tapi saudara pergi di Tenun Bajawa dengan ND dan sebelah lagi, bedanya banyak. Bahasanya sudah mengerti satu sama lain. Kalau bahasa Jawa masih satu Jawa itu masih bisa mengerti. Paling beda Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara-saudara. Itu beda provinsi. Tapi ketemu di sini bahasa rotan yang sama, saya bisa ketemu. Kira-kira begitu. Betul, bahasa Dawan saya itu susah-susah. Orang Timur ada Timur Dawan, ada Timur Helong, ya tuh. Berubah omong beda-beda semua. Betapa kaya kita. Itu baru budaya, bahasa, dan lain-lain. Tapi kita banyak sekali kita nggak bisa mengelola karena kita bekerja sendiri-sendiri, karena kita kurang pengalaman, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dan satu, kita kurang berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi ini saya merasa bahwa ini satu panggilan saya. Saya maju di organisasi ini untuk saya ingin keliling seluruh NTT terus
membangun, pertama melahirkan entrepreneur baru di daerah, pengusaha-pengusaha. Kita menaikkan level para pengusaha-pengusaha, dan juga kita bekerja sama bersatu untuk satu kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Saya nggak mau dengar lagi cemoohan ini. Dan nama Tuhan tidak boleh dipermalukan di Nusa Tenggara Timur. Nah, saudara-saudara, panggilan ini mendorong saya. Walaupun saya sampaikan ini, bapak mama saya, keluarga saya katakan bilang, Bobby, lu urus ini politik. No, bukan politik. Saya nggak punya kepentingan politik di situ. Tapi kepentingan saya bahwa nama Tuhan tidak boleh dipermalukan di ITT. Waktu saya baca itu dan saya lakukan. Dan kemudian mereka bilang, Bobby, lu tahu ini nanti di daerah-daerah lu mesti sogok doi baru dong pilih lu. Kira-kira begitu. Beta bilang, ini panggilan Tuhan taruh. Urusan kedua, pokoknya beta cari. Beta memang tidak langsung otomatis saya mau maju jadi ketua kami. Saya mencari ada orang yang punya visi dan mau untuk melakukan ini. Ya, saya nggak katakan bahwa ini, tapi saya belum menemukan. Saya keliling, saya mau cari orang yang lebih senior dari saya, dan saya siap bekerja untuk itu. Tapi saya nggak temukan, saya belum menemukan. Dan akhirnya saya bilang, apapun, kembali kepada visi saya, panggilan yang saya dengar adalah nama Tuhan tidak boleh dipermalukan. Harus ada satu kebangkitan ekonomi NTT. Saya harus membentuk satu kesatuan dari melalui Kadin, Kamar Dagang dan Industri ini. Para pengusaha-pengusaha kita bersatu, kita lahirkan pengusaha baru, menaikkan level dan lain-lain. Maka dari itu saya memberanikan diri dan saya jalan. Walaupun keluarga saya bilang, Bobby, nanti lu harus main doi. Saya bilang begini, untuk jaga saya punya visi yang Tuhan taruh, maka saya harus menjaga, saya tidak akan beli suara, saya tidak akan kalau ada persaingan terus saya harus menjelekkan dan lain-lain. Tapi saya jalan untuk visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Urusan kedua adalah urusan Tuhan. Saya hanya mempersiapkan diri saya seperti itu, dan saya lakukan. Saudara-saudara, satu hal yang tidak mungkin, karena ini sudah terpatri bertahun-tahun dari dulu, ya, itu harus ada lobby-lobby, kira-kira begitu. Tapi saya hanya jalankan. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, saya lakukan, saya persiapkan diri. Urusan berikut adalah urusan Tuhan. Saudara-saudara, kesaksian saya adalah baru kemarin kita melakukan muskap salah satu kabupaten, dan di luar dari orang pernah bayangkan, untuk pertama kali saya mendapat dukungan dari 22 kabupaten kota, artinya 100% itu memberikan dukungan. Dan kalau itu berjalan, maka saya belum bisa saksikan penuh ini karena ini belum berjalan. Tapi kalau itu berjalan, maka ini Tuhan sudah menunjukkan sesuatu bahwa saya tidak perlu harus beli suara, ya, untuk melakukan itu. Maka bisa saja calonnya tunggal. Tapi saya tetap menunggu ada orang yang punya visi dan kita bisa bekerja sama. Tentu seperti itu. Itu karena visi saya adalah untuk kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan saya mau saksikan Bapak Ibu bahwa kemarin saya mendapat 22 dukungan itu. Saya merasa bahwa Tuhan memang mempersiapkan segala sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, tapi kita mau taat untuk lakukan. Maka apa yang terjadi adalah hormat dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, biarlah ini bisa menjadi berkat, dan mohon dukungan doa biar apa yang kami perjuangkan ini bisa menjadi suatu kebangkitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Mari kita berdoa.